Hai adik-adik, selamat pagi. Oke, semoga dari semua sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, ayo kita berdoa bersama. Coba berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan sepanjang 6 hari yang lalu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk datang ke gereja Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, biar Engkau persiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Bapa di surga, begitupun kami serahkan tempat dan masa ini di dalam tangan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang berkarya di tempat ini. Dan Engkau juga memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan doa ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan seterusnya doa Bapa kami. Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Hari ini
Kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelum itu adik-adik, kita belajar firman Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tunduk kepala, dan mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pribadi kami Tuhan. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita main teka. Coba lihat gambar di atas dan teka haiwan ini. Bagaimana? Adik-adik boleh teka? Baiklah. Anda sudah bersedia untuk jawabannya? Mari lihat gambar penuh bagi haiwan tersebut. Ya, ini adalah gambar 2 ekor kucing. Oke, adik-adik mempunyai haiwan peliharaan di rumah? Tentu ada kan? Dan adakah adik menjaganya dengan baik? Ya, moga-moga begitu. Dan pada hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang gembala yang masih muda yang bernama Daud. Apa itu gembala? Gembala ini anak-anak ialah orang yang memelihara dan menjaga domba. Kita kenali juga ia sebagai kambing biri-biri. Daud tinggal bersama ayahnya yang bernama Isai, ibunya, dan 6 orang abangnya. Daud ini adalah anak yang paling bungsu. Tugasnya ialah menjaga domba-domba ayahnya. Walaupun Daud masih kecil, dia sudah mengenal dan mengasihi Tuhan. Setiap pagi bila Daud bangun dari tidur, dia akan berdoa. Kemudian, selepas itu Daud bangun dari tempat tidur, dia bernyanyi sambil bersiap untuk meninggalkan rumah. Dia mengambil tongkatnya, bekalannya, dimasukkan ke dalam beg, serta tidak dilupakan kecapinya digantung di bahunya, karena Daud suka bermain musik. Kemanakah Daud hendak pergi? Ya, dia keluar untuk menjaga domba-domba ayahnya di padang rumput. Setiap hari dia keluar pada waktu pagi dan pulang ke rumah pada waktu petang. Setiap hari di awal pagi, Daud akan membawa domba-domba bapaknya di padang rumput yang segar dan hijau. Disitulah domba-domba akan makan sehingga puas. Embe, embe, embe. Bunyi domba-domba sangat gembira. Sementara itu, Daud juga makan. Dia membuka beg, mengeluarkan bekalannya, dan makan sambil menunggu domba-dombanya makan rumput sehingga kenyang. Selepas itu, Daud akan membawa kawanan dombanya ke tempat yang teduh supaya tidak kena panas. Lalu berehat di bawah pokok itu, Daud akan memainkan kecapi yang dibawanya. Dia sambil bermain kecapi, sambil bernyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Seperti itu. Tiba-tiba dia terdengar bunyi yang menakutkan. Om. Daud terus melompat bangun. Dia kenal dengan bunyi itu. Itu adalah bunyi singa yang mahu membaham dombanya. Mbe, mbe. Domba-domba itu ketakutan. Daud mengambil tongkatnya dan berlari ke arah singa. Dengan sekuat hati, dia menggunakan tongkatnya dan memukul singa itu. Singa itu melepaskan anak domba yang di dalam mulutnya dan
Daud menang. Akhirnya singa itu mati. "Terima kasih Tuhan," kata Daud, tercungap-cungap. Daud pergi ke arah anak domba yang ketakutan dan menggendongnya sambil membelainya. Daud tahu jika bukan Tuhan yang menolongnya, pasti dia tidak dapat mengalahkan singa itu. Kemudian Daud mengumpul semua dombanya. Dia berkata kepada mereka, "Tenanglah, jangan takut. Semuanya sudah selamat." Kemudian dia duduk berehat. Dia dapat merasakan Tuhan amat dekat dengan dia. Dia mengambil kecapi dan sekali lagi memainkannya sambil bernyanyi memuji Tuhan. Kejadian itu sering berlaku. Binatang buas sering menyerang domba-domba Daud. Pernah juga seekor beruang yang menyerang domba-domba Daud. Namun, beruang itu juga ditewaskan oleh Daud. Daud sangat menjaga dan menyayangi semua dombanya. Tanpa sadar, hari pun sudah petang. Daud bangun, memanggil dombanya, memasukkan mereka ke dalam kandang, dan mengiranya supaya tidak ada satu domba yang hilang. Tuhan telah menolong Daud menjaga domba-dombanya dengan baik. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel pun mengundang bapa Daud yaitu Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih Tuhan. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi lihatlah hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai anak?" Isai menjawab, "Ya, ada yang paling bungsu sedang mengembalakan domba di padang." Bapa Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang cantik. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia." Nabi Samuel pun melakukannya. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa ke atas Daud. Ya anak-anak, inilah kisah Daud, seorang anak gembala. Daripada cerita ini, objektif pelajaran yang kita dapat ialah kita faham bahwa Daud adalah seorang gembala yang mengasihi dombanya dan percaya Tuhan. Yang kedua, Daud sangat mengasihi dan mempercayai Tuhan yang memelihara dia dan domba-dombanya. Dan yang ketiga, Daud sentiasa memuji, menyembah Tuhan melalui lagu dan permainan kecapi, yaitu alat musik yang sentiasa dia bawa. Daud adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sifat si Daud yang kita pelajari firman pada hari ini adalah salah satu contoh bagi kita, karena Daud itu memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan menurut perintah kepada Tuhan, sehingga kan ia telah dilantik menjadi seorang raja Israel. Nah, terima kasih adik-adik yang telah mendengar firman pada hari ini, dan mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena Engkau telah memimpin setiap anak-anak dan kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jadikan kami Tuhan tanah yang subur, yang sentiasa rindu akan Engkau, sentiasa ingin tinggal di dalam Engkau. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai kehendak, sesuai rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom semua adik-adik. Pada hari ini kita akan belajar melukis orang. Pertama kita akan guna botol yang bulat, pensil, pembaris, pemadam, dan warna. Jadi pertama adik-adik kita akan buat begini, buat bulatan. Lepas itu kita akan garis. Kita akan menggaris. Selepas kita sudah siap melukis adik-adik, kita akan warnakan orang ini. Jadi ini adik-adik yang sudah siap diwarnakan. Oke adik-adik, sampai sini saja pelajaran kita melukis orang pada hari ini. Selamat mencoba. Oke adik-adik, baiklah kita sudah berada di penghujung ibadah online kanak-kanak. Jadi untuk itu saya akan membawa adik-adik semua untuk doa berkat. Mari kita tunduk dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di atas perlindungan-Mu selama kami berada di dalam ibadah online kanak-kanak ini. Dan kami sudah selesai. Kami memohon kiranya berkat-Mu terus melimpah dan bersama-sama dengan anak-anak ini. Sehingga kami bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.